Aduh. Kelihatan nggak Bang Trimok? Enggak. Masa nggak kelihatan? Enggak. Ini jelas banget loh. Ini pas senter saya ini. Enggak. Kayak banyak Tetap enggak orang ada. lagi berlalu lalang. Apa itu? Kayak penjaga. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi di sana itu ada sebuah kerajaan yang dijaga oleh banyak prajurit, dan di situ ada 2 prajurit yang sedang menjaga gerbang. Iya, di pintu gerbang. Iya. Ini kamera belum lihat Bang Trimok? Belum nih Mas Doble. Coba di dibuka. itu, Mbak. Siapa tahu nanti bisa kelihatan. Kelihatan belum Bang Trimok? Belum. Belum. Tetap enggak ada. Gimana Bang Trimok? Tetap enggak ada. Kosong. Berarti kekuatannya lumayan itu. Kak, iya ini ya Bang Mandor. Jadi ini memang kekuatannya sangat luar biasa ya, sampai-sampai nggak bisa ditembus oleh kamera. Tapi Bang Trimok lihat nggak? Lihat. Bang Trimok udah lihat. Udah lihat. Berarti memang Cuma di kamera ya. di Iya, di kamera yang enggak lihat. ada. Tapi ini kasusnya hampir sama kalau kita ke makam ya. Kadang Iya. kita kalau di makam juga seperti ini. Kalau di saat ada penampakan di makam itu HP kadang-kadang tidak kuat untuk mengambil gambar dari penampakan tersebut. Sebenarnya ini ya Mbak, saya sangat disayangkan sekali karena hal-hal seperti ini malah nggak bisa terekam. Iya. Padahal ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya, ini jika ini sampai bisa terlihat oleh si kamera ini benar-benar sangat luar biasa. Tapi sayang sekali tidak bisa dilihat. Oke ya, jadi ini kami ini sebenarnya mau melewati kerajaan ini atau lewat depan prajurit-prajurit ini. Cuman karena di sana ada kerajaan, kita nyalakan kamera di sini, dan kami jujur bingung ya ini Mas Doble ya. Iya. Mau lewat ke sana, tapi di sana ada penjaga atau ada kerajaan, takutnya nanti malah kita di sana diserang atau diapakan. Jadi kita bingung nih. Ini Ya, gimana? Arahnya lewat sini ya Mbak. Iya. Jadi gimana nih? Apa itu itu aja panggil Dipanggil gimana Bang Mandor? dipanggil maksudnya ditarik ke sini gitu. Iya Pak, mungkin Untuk ya, komunikasi siapa tahu bisa sama- diajak komunikasi. Sama Mbak Ya Wongso. syukur-syukur bisa memberikan petunjuk lah. Kalau kita ke sana mungkin bisa kita yang sempit Ya takutnya nanti kita tangkap. main lewat. Ini gimana kalau Bang Mandor coba tarik prajurit tersebut ke sini, siapa tahu bisa masuk ke tubuhnya Mas Doble atau ke saya juga nggak apa-apa. Mungkin dari sini aja ya, yang tempatnya agak enakan. Yuk Bang Mandor, nanti saya bantu dari belakang aja. Mas Doble mungkin dibuka ya, biar barangkali ada yang masuk. Ini ya teman-teman, Bang Mandor sedang mencoba menarik salah satu prajurit di sana untuk datang kemari. Tolong Mbak. Astagfirullah. Ini udah kerasukan duluan. Assalamualaikum. Ini siapa? Bodoh kalian. Kenapa kamu mengatakan saya bodoh? Ya, memang bodoh. Saya Kalian tahu apa? di sana kerajaan apa? Saya tidak tahu, tapi saya tahu di sana memang ada kerajaan. Ya. Ini adalah kerajaan tundukan dari Dewi Jayanti. Kerajaan tundukan dari Nyi Wijayanti. Ya. Lalu sampean siapa? Kenapa saya memanggil yang ada di sana, tapi sampean yang masuk ke sini? Kalau tidak saya yang masuk, kalian akan tewas. Tewas bagaimana? Ya. Kalian sama saja bunuh diri. Bunuh diri. Ya. Maksudnya bagaimana? Saya tidak mengerti. Kalau saja prajurit yang kamu panggil
Jadi dia istilahnya supaya kita tidak mengambil yang di sana ya. Makanya dia lebih memasuk itu. Berarti kerajaan itu kerajaan dari Nyi Wijayanti. Ya, Mereka semua tunduk dengan Nyi Wijayanti. semua kawasan sini. Mohon maaf, apakah Nyi Wijayanti hari ini atau kemarin lewat sini Ya, membawa seseorang? iya. Saya ingin bertanya, kalau sampean benar-benar niatnya ingin menolong kami, harusnya sampean juga bisa menjawab pertanyaan saya. Saya sedang mencari gadis atau adik saya, namanya Cindy. Dia katanya dibawa oleh Nyi Wijayanti. Apakah benar? Saya tidak tahu Cindy. Gadis perempuan, rambutnya panjang, Ya, bersih, manusia, itu manusia. Apakah sampean tahu? ya. Dia dibawa. Benar dibawa oleh Nyi Wijayanti. Ya, Apakah sempat mampir ke kerajaan ini? ya. Benar. Nah, Lalu sekarang kira-kira dia di mana? dia sudah pergi. Pergi. Ya. Dia dibawa sama prajurit Dewi Jayanti dengan tanduk. Dengan tandu. Ya, Berarti benar apa yang dikatakan sosok tadi yang Bang Terima. Iya benar itu. Tapi Tapi mohon maaf, ini saya kan mau lewat sana. Terus harus bagaimana saya? kalian itu bodoh. Bodoh. Ya, Kenapa? masih banyak jalan yang lain. Kenapa kalian tidak lewat jalan lain? Ya mohon maaf, saya baru melintas ke hutan ini. Yang saya lihat jalan ya ini. Yang lain saya rasa tidak layak untuk dilewati. Makanya saya lewat ke sini dan tidak sengaja saya melihat di sana ada kerajaan. Makanya tadi saya orang bodoh ingin memanggil prajurit yang ada di sana. Ya, lain kali jika kalian melihat kerajaan, jangan sesekali kalian mampir, apalagi sesekali bertanya dengan prajurit-prajurit kerajaan yang masih di kawasan sekitar sini. Iya, baik. Terima kasih atas informasinya. Lalu bagaimana? Saya harus lewat mana? Lewat sana bisa, tapi jauh. Lewat sana bisa, tapi banyak rintangan. Kalau boleh minta sarannya, harus lewat manakah kami ini? Lebih baik kalian lewat sana. Bukankah yang di sana tadi sampean mengatakan banyak rintangannya? Kalian niat menolong gadis itu apa tidak? Ya, saya sangat berniat dan ikhlas sekali menolong adik saya Cindy. Apakah dengan halangan kalian akan mundur? Mohon maaf, bukan masalah halangannya, tetapi saya ingin yang lebih cepat. Karena kalau perjalanan saya banyak halangan, rintangan, otomatis saya akan lama bertemu dengan Cindy-nya. Ini mohon maaf sekali. Dasar manusia, watak ingin semuanya instan, ingin semuanya gampang. Ya mohon maaf sekali lagi. Jadi saya harus lewat sana. Ya, Apakah nanti di sana perjalanan selanjutnya saya akan bertemu dengan kerajaan-kerajaan seperti ini lagi? banyak kalian akan menemukan atau melihat kerajaan-kerajaan yang lain. Kerajaan yang ditundukkan oleh Nyi Wijayanti. Apa yang harus kami lakukan ketika kami bertemu lagi dengan kerajaan-kerajaan seperti ini? Nanti di perbatasan daerah sini kalian akan bertemu sosok. Sosok itu siapa? Itu adalah kerabat saya. Kerabat sampean. Ya, dia yang akan memberikan petunjuk selanjutnya. Tapi ingat,
kalian harus hati-hati. Jangan sesekali tertipu. Mohon maaf sekali ini ya. Kalau boleh tahu, sampean ini siapa namanya? Kalian tidak perlu. Kenapa saya tidak boleh tahu? Jadi nanti ketika saya bertemu dengan sosok lainnya yang itu kerabat sampean, saya bisa menjelaskan bahwa saya habis ketemu dengan kerabatmu yang namanya A atau B. Bilang saja kalian telah bertemu dengan kawasan atau lingkungan Watu Ireng. Watu Ireng. Ya, Berarti ini Watu Ireng namanya tempatnya. ya, Itu kerajaan Watu Ireng atau bukan lagi? itu bukan. Bukan. Itu udah beda wilayah. Ya, Ini saya juga mohon maaf ingin bertanya lagi. Apakah benar Nyi Wijayanti ini membawa gadis itu untuk dibawa ke Segara? ya, Benar. benar. Kalau Nyi Wijayanti membawa gadis itu untuk dipersembahkan ke Nyi Roro Kidul. sebenarnya untuk apa gadis itu dibawa ke sana? Bukankah itu manusia biasa, sama seperti saya? Gadis itu gadis yang spesial. Jadi Nyi Wijayanti mempersembahkan untuk Nyi Roro Kidul. Kalau boleh tahu, apakah Nyi Wijayanti ini sudah jauh atau masih dekat? Nyi Wijayanti belum terlalu jauh. Apakah kami bisa mengejarnya? Ya, kalau kalian berniat, pasti akan bertemu dengan gadis itu. Apakah benar perjalanan dari tempatnya Cindy kemarin hilang sampai nanti ke Segara Kidul itu membutuhkan 40 hari? Ya, betul. 40 hari. Apakah benar jika 40 hari itu saya belum bisa menemukan Cindy, Cindy akan hilang selamanya? Hilang. Dia akan menjadi sesembahan dari Nyi Roro Kidul dan akan menjadi budak atau penghuni Segoro Kidul. Apakah ada cara-cara tersendiri agar kami bisa mempercepat atau mempersingkat waktu ini agar saya bisa cepat ketemu dengan Cindy? Karena kami ini manusia biasa, manusia bodoh. Kami tidak tahu cara apa-apa, kami hanya bisa berdoa dan berusaha, tapi kenyataannya seperti ini. Ya, banyak cara. Tolong tunjukkan. Nyi Wijayanti pasti di setiap kerajaan, di setiap perbatasan, di setiap taklukan Nyi Wijayanti, dia akan beristirahat. Karena yang dibawa Nyi Wijayanti adalah manusia. Lalu Ya, kenapa? Apa hubungannya? Nyi Wijayanti bisa saja sekejap mata untuk bisa sampai ke Segoro Kidul. Tapi Nyi Wijayanti membawa manusia. Jadi di setiap kerajaan yang Nyi Wijayanti taklukkan, pasti Nyi Wijayanti beristirahat untuk mengistirahatkan gadis itu. Kenapa gadis itu harus diperistirahatkan? Bukankah dalam sekejap mata yang seperti sampean katakan bisa sampai ke sana? Itu hanya untuk sosok-sosok lembut. Dan gadis itu adalah manusia, maka tidak bisa. Kalau dipasangkan, pasti sesampainya di sana hanya tinggal raganya saja. Karena yang dibutuhkan Nyi Roro Kidul adalah manusia yang sempurna, manusia yang sehat. Apakah malam ini saya bisa melanjutkan perjalanan? Tentu saja kalian sudah diberi wejangan atau diberi petunjuk oleh sosok yang di perbatasan sana. Iya betul. Ya, karena saya melihat dari kejauhan. Apakah ada hubungannya sama dengan sosok tadi? Ya, kami beda perbatasan, tapi kami punya hubungan baik. Contohnya dengan
kawasan sana. Baik, ini mohon maaf karena saya juga sedang mempersingkat waktu, mempercepat waktu. Dan apakah yang sosok yang ada di perbatasan sana sampai menjamin akan bisa menemui saya? Ya, Bisa memberikan petunjuk lagi? ya. Kalian tanya saja Watu Ireng padanya. Baik, Kalau dia tidak menjawab atau dia kebingungan, berarti dia bukan kerabat saya. berarti kalau dia tidak bisa menjawab, dia bukan kerabat sampean. Mohon maaf sekali lagi, ini saya ingin bertanya yang terakhir. Ini hari kan sudah sangat malam. Kalau nanti sampai pagi saya belum bertemu dengan gadis itu atau Nyi Wijayanti, apakah kami harus pulang? Apakah kami harus tetap melanjutkan perjalanan? Kalian masih ada waktu. Ya, baik. Masih ada waktu lalu. Lebih dari 30 hari. Terus? Kalian itu kan manusia. Ya, Harus makan, harus istirahat. Kalau kalian paksakan, sama saja bunuh diri. berarti kami harus pulang saja. Ya, Apakah boleh perjalanan kami lanjutkan siang hari? ya tentu saja. Boleh. Karena tidak ada bedanya. Baik, insya Allah besok siang kita lanjutkan. Tapi malam ini kami tetap akan melanjutkan semaksimalnya waktu. Biar kami juga cepat mendapat informasi Cindy sudah sampai mana. Ya. Mohon maaf, ini mungkin yang terakhir kalinya. Tolong si gadis itu sekarang tepatnya ada di mana? Belum jauh dari sini. Tapi dia sudah melewati perbatasan dari kerabat saya. Dari kerajaan sini untuk kerajaan sana itu, apakah melewati kerajaan lain, apa cuma kerajaan ini dan kerajaan yang satunya lagi? Banyak kerajaan, tidak hanya satu. Kalian akan melewati banyak kerajaan. Baik, terima kasih atas informasinya. Saya ingatkan, Gimana? setiap langkah kaki kalian harus hati-hati. Iya. Karena semakin kalian ke sana, semakin banyak yang mengetahui tujuan kalian. Kalian harus hati-hati. Berarti akan banyak halangan. Ya, Kira-kira apa yang harus kami hindari ketika ada halangan-halangan yang tidak perlu kami hadapi? sosok yang hanya berdiam. Jangan sesekali kalian panggil. Baik. Apakah jika ada sosok-sosok yang mengganggu kami, harus kami hadapi atau kami tinggalkan? Kalau sosok itu jahat atau memaksa untuk melawan, kalian lawan. Tapi kalau sosok hanya iseng, kalian tinggalkan. Baik. Dan satu lagi, jangan sesekali kalian melangkahi batu. Melangkahi batu. Ya, Kenapa? batu kecil, batu besar, itu sama saja. Karena di kawasan yang kalian akan lalui, itu banyak pekuburan. Banyak makam itu ya. Ya, Baik. Insya Allah akan kami ingat saran dari sampean. hati-hati. Karena batu itu sudah lama tidak terjamah manusia. Insya Allah kami akan hati-hati. Ya, Ini mau keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jam berapa ya Bang Trimok? Nggak tahu nih. Jam berapa, Mas? Jam 1. Jam 1. Jadi kita mungkin masih bisa melanjutkan perjalanan karena saya jujur ya, sudah berjanji kepada Sinta saya akan pulang jam 2. Jika saya jam 2 belum pulang, berarti saya sudah menemukan Cindy. Tapi kalau jam 2 saya jam 2 udah pulang, berarti saya tidak menemukan Cindy.
Tapi karena ini sudah ada informasi yang sangat jelas, mungkin ini informasi udah 100% pasti ya Bang Trimo Iya, atau benar. Bang Mandor ya. Jadi kita akan tetap melanjutkan perjalanan mungkin sampai subuh ya Mas Dobleh. Iya. Saya ini bertanya dulu Bang Mandor, kira-kira siap? Siap. Bang Trimok, Siap. terima kasih ya atas kesiapan Bang Mandor dan Bang Trimok juga Mas Dobleh. Jadi gimana Mbah tadi Mbah? Ya mungkin hal-hal seperti ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar di sini ya, karena nanti mungkin Mas Dobleh juga bisa menonton videonya. Yang jelas kita tidak boleh melintas ke kerajaan itu, dan yang masuk ke tubuhnya Mas Dobleh bukan prajurit sana. Ternyata ada sosok lain yang masuk Sosok lain. karena dia mencegat. Emang kita yang bodoh ya. Tadi mungkin kalau kita memanggil prajurit yang ada di sana, prajurit yang ada di sana mungkin masuk ke dalam tubuhnya Mas Dobleh. Iya. Tapi pasti si sosok ini akan, ibaratnya manusia itu akan berteriak-teriak memanggil yang ada di sana, dan yang di sana pasti akan tahu kalau di sini ada manusia. Itulah bodohnya manusia, itulah bodohnya kami. Yang namanya manusia ya memang isinya hanya kesalahan dan lupa. Jadi kita diarahkan oleh sosok yang tadi, karena namanya tidak mau menyebutkan, kita disuruh ke arah sana yang banyak halangannya malah. Banyak kalangan ya? Iya, tadi lewat sana juga ada, tetapi katanya sangat jauh. Jadi sosok tersebut menyarankan kami ke arah sana karena manusia itu mintanya yang instan. Jadi kalau kita benar-benar ikhlas mencari Cindy, kita harus lewat sana, karena lewat sana akan lebih cepat walaupun banyak rintangannya. Jadi mungkin saya tidak ingin menjelaskan panjang lebar karena tadi sudah mendengar langsung dari perkataan Mas Dobleh. Jadi mungkin seperti biasa dimatikan saja, nanti kita lanjut kalau kita sudah sampai ke perbatasan sana. Iya. Ayo Bang Trimo. Yuk.